Gadis dingin tuan muda. Bab 032. Di mana? Tanya Rahmi mendongak. Algaskar menunduk karena posisi dia berdiri dan Rahmi duduk. Di mana aja, lo mau makan apa? Gimana kalau seblak? Enggak, tegas Algaskar menolak. Kenapa? Enggak baik, pedes. Gue bisa kok makan pedes. Tapi gue enggak mau, cuek Algaskar tidak mau dibantah. Ya udah lo enggak usah, gue aja. Gue enggak mau lo makan, tegas Algaskar. Gue pengennya makan seblak, Rahmi bersikeras ingin makan seblak. Ya udah ayo, utus Algaskar langsung bersiap pergi. Beneran? Tanya Rahmi memastikan, kenapa Algaskar jadi berubah pikiran. Iya, mau nggak? Sebelum gue berubah pikiran. Iya tunggu, Rahmi langsung membereskan laptop dan barang-barang lain, lalu menyusul Algaskar. Naik, suruh Algaskar. Kita nggak naik motor masing-masing aja? Tanya Rahmi. Nggak, naik. Gue yang bonceng, perintah Algaskar. Rahmi langsung naik jangan sampai nggak jadi makan seblak. Setelah Rahmi naik, Algaskar melajukan motornya keluar dari parkiran apartemen itu. Selang beberapa menit motor yang Algaskar bawa sampai di sebuah restoran. Al kayaknya lo salah deh, beritahu Rahmi. Salah kenapa? Bingung. Algaskar, salahnya di mana kan mereka mau makan? Ini kan restoran, ujar Rahmi, yang bilang Indomaret siapa? Balas Algaskar membuat Rahmi melotot. Maksudnya tuh ngapain ke resto? Di sini nggak ada seblak, jelas Rahmi. Yang bilang mau makan seblak siapa? Jawab Algaskar bikin kesal. Kan gue tadi bilang mau makan seblak, Rahmi sudah mulai hilang kesabaran, kenapa? Algaskar jadi menyebalkan. Kan gue bilang enggak, balas Algaskar semakin menyebalkan. Lo bilang tadi ayok, gue bilangnya ayok apa? Tanya Algaskar. Ayok makan seblak, jawab Rahmi polos. Gue nggak bilang makan seblak, ujar Algaskar. Cengor Rahmi, merasa dibodohi oleh Algaskar. Kan gue bilang maunya makan seblak, terus lo bilang ayok. Ujar Rahmi menjelaskan. Bukan ayok makan sebiakan. Gue maksudnya ayok makan tapi bukan seblak, lo nggak ngomong gitu. Ngomong, gue nggak denger, tidak mau kalah Rahmi. Dalam hati, jawab Algaskar. Mata Rahmi melotot mendengar jawaban Algaskar. Mana bisa gitu, curang lo tahu gitu nggak usah ikut, sebal Rahmi. Udah terlanjur ayo masuk, ajak Algaskar menarik tangan Rahmi masuk. Walaupun ogah-ogahan Rahmi tetap ikut karena ditarik, nggak lucu kalau berontak diliatin orang banyak. Melihat muka kesal Rahmi di belakangnya, Algaskar menarik tangan Rahmi agar mendekat ke sampingnya. Algaskar mengusap kepala Rahmi pelan. Kenapa Tanya Algaskar pelan kepada Rahmi. Gue kan tadi bilangnya mau makan seblak, kesal Rahmi. Dulu dia selalu makan apa yang dia inginkan, walaupun dia tidak bisa mendapatkan apa yang selalu menjadi keinginannya, tapi soal makanan Rahmi bebas, jadi rasanya aneh aja gitu kalau tiba-tiba tidak dibolehkan. Masih soal itu. Heran Algaskar, jadi Rahmi masih mempersalahkan masalah makan seblak yang tidak dibolehkannya. Menurut lo, sewot Rahmi, membuat Algaskar terkekeh. Semua orang terpesona melihat Algaskar. Algaskar yang sadar itu langsung merubah raut wajahnya, sedangkan Rahmi yang melihat perubahan Algaskar memutar bola matanya. Bisa gitu ya? Pikirnya. Ya udah gini deh, karena udah lapar dan udah terlanjur kesini kita makan dulu. Habis itu beli seblak nanti makannya kalau udah pulang gimana? Algaskar mencoba bernegosiasi dengan Rahmi untuk membujuknya. Entah sejak kapan Algaskar mau repot-repot membujuk perempuan, mamanya saja yang suka marah tidak dia bujuk, memilih bodoh amat dan pergi. Tapi ini dia malah mau membujuk Rahmi.
Ya udah, akhirnya Rahmi setuju. Mereka kemudian cari tempat untuk duduk. Setelah itu, pelayan datang membawakan mereka menu. Saya pesan nasi goreng 2, minumnya lemon tea 1, es kopi 1, air putih 2. Nasi gorengnya jangan yang pedas, pesan Algaskar. Baik, ada lagi? Tanya pelayan itu. Belum sempat Rahmi memesan sudah dipotong Algaskar. Itu aja mbak, potong Algaskar kemudian meminta pelayan itu pergi dari sana. Loh gue kan belum pesen, gue juga lapar, kesal Rahmi. Gue udah pesenin tadi, ujar santai Algaskar. Apaan? Nasi goreng itu? Enggak, gue itu maunya ramen terus mau pedas, dan minumnya gue mau es coklat, tidak terima Rahmi. Makan yang gue pesen tadi atau lo nggak gue biarin beli seblak, ancam Algaskar. Lo ngancem gue. Mata Rahmi melotot tidak terima. Siapa yang ngancem gue cuma ngasih pilihan, santai Algaskar. Belum sempat Rahmi melanjutkan omongannya, makanan sudah datang. Makan, ujar Algaskar menyodorkan makanan di hadapan Rahmi. Rahmi yang melihat itu hanya mendengus kesal, kenapa dia tidak berkutik di hadapan Algaskar sih? Dengan ogah-ogahan Rahmi makan nasi goreng dengan omelan di dalam hatinya untuk Algaskar. Kenapa makannya gitu? Nasinya jatuh-jatuh itu, tegur Algaskar pelan, yang tidak bisa berkata lembut dia berkata pelan agar tidak menyinggung Rahmi. Algaskar sudah berusaha menahan agar tidak berkata dingin dan datar kepada Rahmi. Gimana? Dikasih makan yang nggak dipengenin, gerutu Rahmi pelan tapi masih bisa dengar Algaskar. Kan entar lo gue beliin seblak kalau pulang, lo tinggal makan, selesai kita pulang terus. Beli seblak di jalan, buku Algaskar lagi. Sedangkan di sisi lain di sebuah perusahaan, seorang pria parubaya terlihat sedang menahan amarah, setelah membaca laporan yang dia terima dari orang yang tidak dikenal. Apa-apaan ini, ujarnya dengan emosi. Tidak tahu diri. Berani dia menipu saya di belakang, emosi Tuan Aksara, yah dia Tuan Aksara. Setelah tadi dia baca laporan yang dikirim Rahmi, dia langsung menyuruh sekretarisnya untuk mengecek semua pengeluaran perusahaan, dan benar saja ternyata salah satu karyawan di bagian keuangan bekerja sama dengan Sonia untuk memalsukan laporan keuangan perusahaan, dan uang itu masuk ke dalam rekening pribadi Sonia. Tuan Aksara menghubungi sekretarisnya. Ke ruangan saya sekarang. Baik, tak lama sekretaris Tuan Aksara masuk, ada yang bisa saya kerjakan Pak. Suruh Sonia datang ke kantor, perintahnya yang langsung dilaksanakan sekretarisnya. Baik Pak, kalau begitu saya pamit, lalu sekretaris itu keluar dan menghubungi Sonia. Tut. Halo, jawaban dari Sonia di seberang. Selamat siang dengan Ibu Sonia, saya sekretaris Pak Aditya Aksara. Pak Aditya meminta Anda untuk datang ke perusahaan, ujar sekretaris itu langsung dengan intinya. Ada apa saya diminta ke sana? Tanya Sonia. Maaf Bu saya tidak tahu, saya hanya diminta untuk menghubungi Ibu, jelas sang sekretaris. Ya sudah saya akan ke sana, tut Sonia langsung mematikan telepon. Ada apa Mas Aditya meminta aku ke perusahaan? Terus kenapa dia tidak menghubungi aku langsung? Sonia jadi penasaran. Tapi kenapa perasaan aku jadi nggak enak? Apa anak itu berbuat masalah lagi? Sonia yang geram dan selalu melimpahkan kesalahan pada Rahmi. Mending aku hubungin orang suruhanku, lalu Sonia menghubungi salah satu orang suruhannya. Halo Bu, jawaban dari seberang. Bagaimana kamu sudah mendapatkan anak itu? Tanya Sonia langsung. Maaf Bu tapi sedari tadi kami menunggu tidak ada tanda-tanda dia akan pulang.
Kami sudah menunggu dari pagi, jelas orang itu. Kurang ajar, di mana dia? Kamu tunggu sampai dia pulang, saya yakin dia akan pulang. Perintah Sonia mematikan sambungan. Lalu bersiap untuk ke perusahaan sang suami. 45 menit Sonia sudah sampai di perusahaan Aksaras. Dia turun dan langsung disambut oleh satpam di sana. "Selamat siang Nyonya," sapa satpam itu. Sonia tidak menjawab, dia hanya bersikap angkuh dan berlalu dari sana. Para pekerja di sana sudah hafal dengan sifat istri dari atasannya itu. Sonia lalu naik ke ruangan sang suami. Saat di depan ruang sekretaris, Sonia bertanya, "Dulu, jangan sampai suaminya sedang ada tamu." "Di mana suami saya?" tanya Sonia angkuh. "Bapak di dalam buk sudah menunggu Anda," jawab sekretaris itu sopan. Sonia langsung masuk bahkan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Mas," panggil Sonia berjalan ke arah sang suami. "Ada apa kamu panggil aku ke sini?" "Tumben?" tanya Sonia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baru saja Sonia duduk di kursi depan meja sang suami, langsung melemparkan berkas di hadapan Sonia membuat Sonia kaget. "Kenapa Mas?" tanya Sonia kaget bercampur bingung. "Baca," bentak Tuan Aksara. Sonia yang melihat kemarahan sang suami langsung mengambil berkas itu dan membacanya. Sonia langsung kaget setelah membaca semua berkas itu. Dia tidak menyangka akan ketahuan oleh sang suami, padahal dia sudah menyembunyikan serapat mungkin, dan karyawan yang membantunya sudah dia beri uang. "Tutup mulut." Mas, aku bisa jelasin," gugup Sonia. "Apa yang mau kamu jelaskan?" ujar Tuan Aksara dengan emosi. "Bahkan kamu tidak bisa membuktikan bahwa foto dan video perselingkuhan kamu palsu." Teriakan murka Tuan Aksara membuat Sonia gemetar. Dia tahu betul temperamen sang suami dulu. Mungkin Sonia bisa mengelak soal bukti perselingkuhannya, tapi sekarang dia tidak akan bisa lari dari masalah. "Mas," lirih Sonia ketakutan. "Sekarang apalagi Sonia? Kamu mencuri uang perusahaan saya untuk selingkuhan sialan kamu itu." Plak, sebuah tamparan mendarat di wajah Sonia sampai sudut bibirnya berdarah. "Saya tidak butuh lagi istri jalan seperti kamu," emosi Tuan Aksara membuat Sonia kaget. "Maksud kamu apa Mas?" tanya Sonia panik. Dia tidak mau berpisah dengan sang suami. Maksud aku, aku mau kita bercerai," final Tuan Aksara. "Enggak Mas, aku enggak mau. Aku nggak mau pisah." Tangisan Sonia pecah. Apa yang dia takutkan terjadi juga. Dia tidak akan pernah mau berpisah. Dia tidak bisa kehilangan sumber keuangannya. "Enggak. Aku nggak boleh pisah sama Mas Aditya. Bagaimana nanti kehidupanku? Aku belum membuat Naila jadi ahli warisnya," gumam Sonia dalam hati. Dia hanya takut tidak bisa hidup mewah lagi. "Kamu pikir saya peduli? Saya akan urus surat perceraian kita, dan kamu keluar dari ruangan saya," perintah Tuan Aksara. "Mas, tapi bagaimana dengan Naila? Dia kan anak kamu." Sonia berusaha membujuk Tuan Aksara agar berubah pikiran. "Saya akan tetap membiayai Naila," jawab Tuan Aksara. "Tidak bisa diganggu lagi." "Keluar," tunjuk Tuan Aksara ke arah pintu keluar. Melihat Sonia tidak bergerak, Tuan Aksara kembali membentak, "Keluar." Sonia yang mendapat bentakan lagi langsung saja keluar. Wajahnya sudah sakit karena tamparan. Walaupun hanya sekali, tapi kekuatan Tuan Aksara sangat kuat, dan bisa dipastikan pipinya kini sudah membengkak. Dia tidak ingin sampai Tuan Aksara menyakitinya lagi. Dia tahu betul bagaimana kerasnya pukulan suaminya itu. Arur, sial. Siapa yang sudah lakuin ini? Siapa yang sudah berani membocorkan semuanya? Sekarang aku tidak bisa lagi mengambil kepercayaan Mas Aditya. Sekarang aku hanya bisa andalkan Naila.
Untungnya laki-laki itu masih mau menafkahi Naila, gerutu Sonia emosi, dia kini sudah ada di dalam mobilnya. Seluruh karyawan Tuan Aksara tadi menatap aneh ke arahnya. Rahmi. Geram Sonia mencengkram dengan kuat setir mobilnya, saya akan balas kamu. Saya pastikan kamu akan menderita lebih dari yang kamu dapatkan dulu, tekad Sonia, selalu menyalahkan Rahmi setiap masalahnya, walaupun memang benar. Kemudian Sonia menelpon orang-orang suruhannya. Halo Bu. Di mana kalian? Tanya Sonia. Kami masih memantau rumah anak itu Bu. Kalian kembalilah dulu, nanti malam baru kalian bertindak, saya yakin dia akan pulang. Kembali ke rumahnya, yakin Sonia. Baik Bu, lalu Sonia pergi dari sana, tapi belum juga dia menjalankan motornya. Ponselnya berbunyi. Mas Aditya calling. Halo Mas, ada apa? Belum selesai Sonia berbicara sudah dipotong Tua Aksara. Saya mau kamu keluar dari rumah saya, to the point Tuan Aksara. Mas, kalau aku keluar dari rumah, aku tinggal di mana? Ujar Sonia. Saya tidak peduli, pulang dari kantor saya tidak ingin melihat kamu di rumah saya lagi. Tegas Tuan Gutama. Terus Naila gimana Mas? Tanya Sonia lagi. Terserah dia mau ikut kamu atau tinggal di rumah saya, lalu Tuan Gutama mematikan sambungan. Arur, kenapa jadi gini? Frustasi Sonia lalu pergi dari sana. Sedangkan Rahmi dan Algaskar kini berada di sebuah taman, setelah makan tadi mereka tidak langsung pulang, mereka ke taman dulu. Masih mau makan seblak? Tanya Algaskar, karena sudah makan tadi kemungkinan. Rahmi sudah kenyang dan tidak ingin makan lagi. Masihlah, lo kan udah janji sama gue, jadi gue tetap akan beli seblak. Rahmi tetap ingin membeli seblak walaupun sudah makan banyak tadi. Ya udah, sekarang kita beli seblak, terus ke apartemen lo lagi, ujar Algaskar berdiri. Rahmi mendongak ke arah Algaskar. Kenapa ke apartemen lagi? Langsung pulang aja, ucap Rahmi. Kita cek dulu, orang-orang itu masih ada atau sudah pergi, ujar Algaskar. Rahmi hanya mengangguk tanda setuju. Ya udah kita pulang, gue juga udah pengen makan seblak, ujar Rahmi ikut berdiri, lalu mereka berjalan bersama ke arah motor Algaskar. Al stop, Rahmi menepuk pundak Algaskar. Algaskar langsung berhenti dan menepikan motornya di pinggir jalan. Kenapa? Tanya Algaskar. Itu tukang seblaknya kelewatan, tunjuk Rahmi pada gerobak seblak yang terlewat beberapa meter. Gue kirain apa? Lalu Algaskar memutar balik motornya dan berhenti tepat di samping gerobak seblak itu. Rahmi langsung turun dan memesan seblak. Par seblaknya satu ya, pedes banget ya, minta Rahmi yang diangguki penjual seblak. Sial non, jawab tukang seblak itu. Sedang aja pak, nggak usah pedes banget, koreksi Algaskar. Apaan enggak, pedes pak, sedang pak, pedes, sedang. Aduh non, dan ini gimana atuh, sedang apa pedes? Tanya tukang seblak bingung. Sedang aja pak, Rahmi yang siap menjawab kembali langsung didahului Rahmi. Sedang atau kita pulang sekarang, ancam Algaskar. Tapi kan gue sendiri yang mau bayar bukan lo, kesal Rahmi. Gue bayarin. Tapi nurut, dan walaupun lo bisa bayar gue bisa bawa lo pulang sekarang tanpa seblak, tekan Algaskar. Serah. Sedang pak, lalu diangguki tukang seblak. Walaupun kesal tapi Rahmi tetap menurut, daripada tidak membawa seblak pulang. Ini non seblaknya, tukang seblak itu menyerahkan pat Rahmi yang langsung diterima. Rahmi, berapa pak? Tanya Algaskar. 15.000 den, jawab tukang seblak itu, lalu Algaskar membayarnya. Rahmi melihat itu hanya diam saja membiarkan Algaskar membayarnya.
Lalu kini, mereka pulang kembali ke apartemen Rahmi. Setelah sampai Rahmi langsung ke dapur mengambil mangkok lalu menuang seblaknya. Lalu Rahmi berjalan kembali ke sofa tempat Algaskar. "Lo mau?" tawar Rahmi basa-basi. "Emang lo mau kasih?" tanya Algaskar. "Enggak sih, hehehe." Lalu Rahmi tertawa kecil. Algaskar hanya memutar bola matanya. Jengah dan gemas secara bersamaan. "Rahmi," panggil Algaskar tiba-tiba. Jawab Rahmi dengan tetap melanjutkan makan seblaknya tanpa menoleh. Algaskar malah terdiam. Rahmi yang tidak lagi mendengar suara Algaskar menoleh. "Kenapa?" tanyanya.